Pada pertemuan yang ketiga, insya Allah kita akan membahas tubuh orang-orang di surga. Yang kedua, pakaian orang-orang di surga. Dan yang ketiga adalah makanan orang-orang di surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang paling sering diulang-ulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah doa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Doa ini populer bahkan sejak kita anak-anak. Doa ini insya Allah sudah kita hafal. Doa itu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami di atas dunia ini apapun kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami di akhirat apapun kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jemaah sekalian, kebahagiaan itu kan mimpi kita semua, dan kebahagiaan kalau versi Al-Quran itu cuma terwakili melalui satu kata, yaitu hasanah, yaitu baik. Itulah satu kata yang mewakili segala kebahagiaan. Suami kita itu bahagia kita kalau dia hasanah, kalau dia baik. Anak-anak kita pun bahagia kita kalau mereka baik. Tempat tinggal kita pun kebahagiaan kita kalau baik. Pekerjaan kita pun kebahagiaan kita kalau baik. Tapi coba kalau semuanya tidak baik. Kalau suami tidak baik, berarti malapetaka. Kalau anak-anak tidak baik, berarti kegelisahan. Kalau tempat tinggal tidak baik, pekerjaan tidak baik, kesehatan tidak baik, kita akan gelisah. Makanya dalam dialog sosial kita biasanya yang pertama kali kita tanyakan ke orang, gimana kabar? Bukan gimana uang. Yang kita tanya, gimana kabar? Nah, biasanya orang menjawab dengan, kalau Anda jawab cuman baik, itu jawaban biasa. Tapi kalau Anda jawab alhamdulillah baik,
oh itu ada nilai ibadahnya. Alhamdulillah itu ibadah baik. Sehingga jangan main-main ya, ketika Anda ucapkan alhamdulillah untuk baik, baik ini nanti akan bertambah-tambah karena alhamdulillah Anda. La in syakartum la azidannakum. Saat ini aku baik, ya alhamdulillah. Begitu Anda tambahkan alhamdulillah, maka kebaikan saat ini akan ditambah oleh Allah Azza wa Jalla. Ibu, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia ini hasanatan, apapun kebaikan. Tapi mohon difahami juga, kebaikan yang Anda minta itu standarnya bukan hawa nafsu. Berikan kami kebaikan di dunia. Kebaikan berarti sehatnya nggak terganggu. Kebaikan berarti uangnya nggak pernah kurang. Kebaikan berarti jabatannya terus naik. Kebaikan dengan tafsir seperti itu tidak betul. Itu tafsir hawa nafsu kita tentang kebaikan. Terus terang ibu-ibu sekalian, tidak jarang justru ujian-ujian Allah itu lebih baik daripada nikmat-nikmatnya Allah. Anda jangan berpikir sehat itu lebih baik dari sakit. Kalau standar hawa nafsu, standar keinginan betul. Tapi kan keinginan kita ini tidak memberikan nilai baik dan nilai buruk kan? Saya ingin sehat. Menurut saya baik itu ya sehat. Semua baik yang sifatnya keinginan itu enggak memberikan nilai baik. Keinginan kita ini bukan standar nilai. Nah, maka sekali lagi saat Anda mengatakan atina fid dunya hasanah, berikanlah kami di dunia ini apapun yang baik. Kalau nikmat itu lebih baik, berikanlah ya Allah. Tapi kalau memang ujian itu lebih baik, berikan juga. Kita dalam memahami keputusan Allah nggak ada yang pintar. Ibu-ibu sangat pintar tapi berhadapan dengan saya. Tapi kalau hadapannya dengan Allah nggak mungkin ada yang pintar lagi. Saya profesor, saya doktor itu di depan manusia, di depan Allah saya bukan siapa-siapa. Nah oleh sebab itu saat Anda minta baik, atina fid dunya hasanah, baik yang Anda minta itu adalah baik dalam timbangan hikmahnya Allah, bukan dalam timbangan keinginannya kita. Nah, ibu yang saya hormati, ada satu pernyataan bagus sekali ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tidak ada yang paling memperbaiki hati manusia setelah keimanan melebihi ujian. Tidak ada yang paling memperbaiki hati manusia setelah keimanan melebihi ujian. Jadi faktor utama hati Anda menjadi baik adalah iman. Tapi di urutan kedua, faktor kedua hati Anda menjadi sangat baik adalah ujian. Makanya tidak ada nabi-nabi yang lepas dari ujian. Dari sejak mereka jadi nabi sampai mereka wafat, semuanya ujian panjang, ujian sepanjang hayat. Bahkan Anda tahu Nabi Yahya alaihi salam wafat setelah dibacok oleh orang-orang Yahudi. Anda tahu Nabi Zakaria alaihi salam meninggal setelah digergaji hidup-hidup oleh orang Yahudi. Nabi kita meninggal dengan sakit yang berpangkal dari racun seorang wanita Yahudi. Tidak ada Nabi yang dilepaskan Allah dari ujian. Maka Nabi kita bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Kalau Allah
mulai sayang seorang hamba, maka Allah akan mengujinya, mengujinya lagi, mengujinya terus. Kenapa? Ibu sekalian yang saya hormati, ujian ini selalu pintu kita untuk kembali kepada Allah. Tapi nikmat seringnya pintu kita untuk lepas dari Allah. Nikmat itu melalaikan, tetapi ujian itu mengembalikan. Oleh sebab itulah ibu-ibu sekalian, tadi Anda sholat subuh, barusan Anda sholat tahiyatul masjid, mungkin juga disambung dengan duha. Semalam Anda sholat tahajud. Di situasi Anda baik-baik saja, semua ibadah ini datar-datar saja. Sholatnya terasa datar, tawakalnya pun datar, doanya pun datar, sujudnya pun biasa aja. Kenapa? Karena Anda baik-baik aja. Tapi coba kalau Anda sedang jatuh, ketika Anda sedang diuji, dokter baru memberikan vonis penyakit berbahaya, oh kamu penyakitnya begini. Begitu Anda sedang berada dalam ujian yang sangat berat, sepatah kata doa Anda dalam sujud itu luar biasa rasanya. Anda gak akan berdoa di depan Allah dengan mata yang kering, tetapi dengan air mata yang menetes deras sekali. Jadi doa ini terasa betul. Kemarin tawakal kita ya tawakal biasa aja, tapi begitu ada ujian, tawakal itu terasa sekali. Sederhananya begini, hidangan itu enak kalau Anda nikmati karena lapar. Tapi kalau Anda kenyang-kenyang saja, hidangan itu biasa-biasa aja, bukan? Nah, semua ibadah ini hidangannya Allah. Salat ini hidangannya Allah, puasa hidangan Allah, zikir, tawakal, doa, ini semua hidangan Allah. Kalau Anda dalam keadaan kenyang-kenyang saja, baik-baik saja, hidangan Allah ini biasa aja. Tapi Allah akan membuat Anda lapar dengan berbagai ujian. Supaya apa? Supaya hidangan Allah ini benar-benar terasa. Jadi ya ujian kita memang berat, tapi tidak usah dibenci ujian itu. Ujian itu memang berat, tapi tidak usah dianggap musuh. Ujianku musuhku, tidak. Cuma sekalian ingat ya, Allah tidak menguji Anda dengan sesuatu yang bukan nikmat bagi Anda. Ujian Allah untuk Anda selalu melalui sesuatu yang menjadi nikmat. Pasangan Anda nikmat bukan? Baik, berarti dia nanti akan menjadi ujian bagi Anda. Anak-anak nikmat bukan? Berarti anak-anak ini nanti akan menjadi ujian. Kesehatan Anda nikmat bukan? Maka kesehatan ini akan menjadi ujian pada saatnya. Tapi rumput depan rumah Anda ya bukan ujian, karena memang dia bukan nikmat. Nah, oleh sebab itulah Allah mengatakan dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kenapa kesenangan yang menipu? Iya, dia hari ini kesenangan, tapi besok dia jadi ujian. Sehat kita ini kesenangan, tapi jangan lupa nanti pada saatnya dia akan menjadi ujian kita. Baik, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami dunia ini apapun yang baik. Kalau memang nikmat lebih baik, berikan kami nikmat. Tapi kalau bukan nikmat yang lebih baik, berikan saja ya Allah. Kami ini raditu billah. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kami di akhirat itu kebaikan. Oh, banyak sekali keinginan kita di akhirat. Gak ada daftarnya, banyak sekali ingin A, B, dan C. Tapi keinginan yang banyak ini sudah sangat terwakili dengan Anda mengatakan hasanah. Ya Allah berikan kami di akhirat apapun yang memang baik. Itu sudah mewakili semua keinginan Anda. Yang terakhir apa? Waqina, dan lindungilah kami dari azab neraka. Dilindungi dari neraka kapan? Nanti atau sekarang? Dua-duanya. Dilindungi dari nerakanya nanti, tapi dilindungi dari nerakanya sekarang.
Neraka itu memang nanti, tapi pintunya sekarang. Neraka adanya di mana? Di akhirat adanya neraka itu, tapi di mana pintunya? Pintunya adalah boleh jadi mulut kita, pintunya boleh jadi harta kita, pintunya boleh jadi perilaku kita. Jadi neraka itu di akhirat itu sudah betul. Tapi di mana pintunya? Pintunya sekarang penentuan. Maka ketika Anda mengatakan lindungi kami dari neraka, Anda seolah-olah mengatakan lindungi kami dari sebab-sebab neraka di dunia. Lindungi kami dari pintu-pintu neraka itu di dunia. Lindungi kami dari ghibah, karena ghibah ini azabun nar. Lindungi kami dari dengki, karena dengki ini adalah azaban nar. Nah, baik ibu sekalian, bahagia itu sempurnanya dengan dua hal. Tercapai kebaikan, terhindar keburukan. Tercapai kebaikan, tapi keburukannya tidak terhindar, Anda nggak jadi bahagia. Misalnya uangnya banyak, tapi sehatnya terganggu, kan nggak jadi bahagia. Uang banyak Anda yang diuntungkan cuma rumah sakit jadinya. Jadi bahagia itu dua, kebaikan tercapai, keburukan terhindar. Makanya bagian awal dari doa ini adalah kebaikan. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ini kebaikan. Wa qina azaban nar, ini terhindar dari keburukan. Pertanyaan ibu-ibu, apakah tanda seseorang yang akan diberi hasanah kebaikan oleh Allah? Jawabannya adalah sungguh-sungguh menghadiri kajian. Kesungguhan Anda menghadiri kajian di sini dan dimanapun, ini tanda paling nyata bahwa Allah mulai memberikan Anda kebaikan. Karena orang-orang yang udah ngaji itu pasti berjuang menjadi baik. Kemarin masih ada dustanya, sekarang setelah ngaji 80% udah hilang, 100%-nya 2 minggu lagi. Kemarin kalau ketemu kawan, ghibahnya itu nyaris 90%. Begitu sekarang udah ngaji, sisa ghibahnya masih ada, tapi tinggal 5% lagi. Orang yang ngaji itu pasti sedang berproses menjadi baik. Dan luar biasanya lagi ibu-ibu sekalian, orang kalau udah ngaji agama, orientasi hidupnya jadi berbeda. Orientasi hidupnya menjadi berbeda. Sebelum ngaji orang ngasih uang banyak enggak? Nah, itu pertanyaannya. Tapi setelah kita ngaji, seseorang bilang kamu mau uang enggak? Itu baik enggak? Pertanyaannya baik, bukan lagi banyak. Kalau misalnya ada yang nawarin jodoh entah buat anak kita atau putri kita, dulu kalau enggak ngaji yang ditanyakan dunianya, ada jodoh, gimana orangnya, punya harta enggak? Tapi sekarang setelah ngaji yang ditanya, orangnya baik enggak? Ada yang nawarin Anda kerja, dulu sebelum ngaji pertanyaannya gajinya besar enggak? Tapi begitu Anda udah ngaji, tawaran kerja oleh Anda kemudian ditanyakan, ini pekerjaan baik enggak? Jadi orang kalau udah ngaji ibu-ibu sekalian, orientasi hidupnya memang cuma satu, baik. Makanya atina fid dunya hasanah, betul, tanda bukti bahwa Allah mulai memberikan Anda kebaikan, hasanah, bahwa Allah memberikan Anda kesungguhan untuk belajar agama. Semakin Anda pelajari agama, Anda akan semakin mendapatkan hasanah dari Allah Azza wa Jalla. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai jannah, mengenai surga, dan ini pertemuan kita yang ketiga. Sekarang saya katakan orang-orang surga dulu deh. Padahal insya Allah semua yang hadir ini insya Allah masuk surga insya Allah ta'ala.
Surga Anda karena Anda baik atau karena Allah baik? Betul. Kalau Anda bilang saya surga karena saya baik, Anda takabur juga. Saya surga karena tahajud saya enggak pernah tinggal. Saya surga karena puasa sunnah Senin Kamis saya enggak pernah tinggal. Jadi surga itu karena Anda baik, itu ujub namanya. Orang-orang beriman tuh enggak begitu. Kita lebih berharap, kita lebih optimis masuk surga karena kebaikan Allah dibandingkan karena kebaikan kita. Karena kebaikan kita enggak, ibu orang baik bukan sih? Ibu orang baik enggak? Kalau kejahatan ibu sedikit ya ibu orang baik. Tapi kalau dosanya banyak, enggak jadi orang baik. Baik, jadi simpelnya surga itu lebih menjadi harapan dan optimisme kita karena Allah baik dibandingkan karena kita baik. Karena kebaikan kita tidak seberapa. Karena kebaikan yang tidak seberapa inilah kita tidak terlalu optimis surga dengan kebaikan kita. Tapi Allah yang maha sangat baik, maka kebaikannya Allah itu yang membuat kita lebih berharap. Jemaah sekalian, pertama adalah mengenai tinggi badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan postur tinggi 60 hasta. Dan orang-orang akan memasuki surga sesuai dengan postur Nabi Adam tersebut. Ibu, siapa orang paling ganteng? Manusia paling ganteng sepanjang sejarahnya manusia siapa? Nabi kita postur beliau hampir 100% sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Yusuf, beliau hanya mendapatkan 50% keindahan. Jadi yang 100% memiliki keindahan, rambutnya indah, matanya indah, hidungnya indah. Manusia yang 100% diberi keindahan oleh Allah adalah Adam alaihissalam. Masalahnya Adam gak ada saingan. Masalahnya Adam gak banyak yang lihat. Makanya tidak terkenal kegantengan Nabi Adam itu. Masalahnya gini ibu, Nabi Adam langsung diciptakan Allah dengan tangannya. Nabi kita bersabda hanya ada 3 makhluk yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Pertama, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Nomor 2, Allah menanami sorga Adan langsung dengan tangannya. Nomor 3, Allah menulis Taurat itu langsung dengan tangannya. Hanya ini yang langsung diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Nah, kalau Adam alaihissalam diciptakan Allah langsung dengan kedua tangannya, sudah pasti Adam ini memiliki 100% keindahan. Hanya saja ibunda kita Hawa melihat Adam ya datar-datar aja, nggak ada saingan masalahnya. Ganteng itu ada ganteng karena ada saingan kan. Nah ketika Nabi Adam nggak ada saingan, nggak ada yang bilang beliau cakep. Tapi ala kulli hal, manusia paling ganteng, paling indah, paling cakep, paling sempurna adalah Adam alaihissalam, karena dia langsung diciptakan Allah dengan kedua tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan Adam 60 hasta. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengatakan idhhab fasallim ala ulaika minal malaikah. Wahai Adam, sekarang kamu berjalan, jumpai malaikat yang di sana, ucapkan mereka salam. Fastami' ma yuhayyunaka, dengarkan apa jawaban mereka.
tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Karena ucapan salammu dan jawaban salam mereka itu nanti yang akan berlaku untuk keturunanmu sampai kiamat. Maka Adam alaihi salam mendatangi malaikat itu dan mengatakan, Assalamualaikum. Malaikat menjawab, Assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tidak. Assalamu alaik, assalamu alaik juga. Salam itu ada 3 ya. Salamnya kita di dunia Assalamualaikum, jawabannya Alaikumussalam. Nomor 2, salamnya orang-orang di kubur, jenazah-jenazah, mereka kan saling mengunjungi juga. Kalau jenazah saling mengunjungi, salamnya bukan Assalamualaikum, langsung Waalaikumsalam. Lalu yang satu lagi jawab Waalaikumsalam, kebalikan salam yang sekarang. Nah, lalu nanti di surga salam itu cuman Assalamualaikum dan biasanya nggak ada jawaban. Malaikat-malaikat setelah Anda sampai di surga, hilir mudik malaikat mengucapkan salam. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tapi apakah Anda menjawab? Enggak ada lagi jawaban. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang nanti akan masuk surga, posturnya sesuai dengan postur tubuh Nabi Adam. Tingginya berapa? 60 haste, kurang lebih 30 meter. Kurang lebih 30 meter. Besar sekali. Karena Anda bukan hidup lagi 60 tahun. Ini tubuh Anda kecil begini karena ini cuma dirancang 60 tahun. Tubuh kita begini karena rancangannya hanya untuk 70 tahun. 80 tahun aja Anda udah keberatan. Ada yang mau 80 tahun? 100 tahun ada yang mau daftar? Kalau udah 100 tahun itu udah terlalu banyak menderita itu. Lebih banyak tidak bisanya dari bisanya. Lebih banyak yang nggak boleh dimakan daripada yang boleh dimakan. Harusnya tidur sehari 8 jam, usia 100 tahun tidurnya paling setengah jam. Jadi tubuh-tubuh kita ini sekarang kecil-kecil Ibu. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini hanya untuk kehidupan beberapa puluh tahun. Di surga kehidupan Anda udah nggak berakhir lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda tubuh 60 hasta. Kalau Anda bertanya, saya pengen lihat Allah. Tubuh Anda yang sekarang ini lemah, tidak bisa melihat Allah. Sementara di surga kita akan melihat Allah dalam 2 kelas. Kelas yang paling tinggi muqarrabun, mereka akan melihat Allah 2 kali sehari. Pagi hari dan sore hari. Ibarat dunia pagi hari selesai subuh, sore hari di waktu asar. Ini kalau esok Anda masuk surga dalam kelas muqarrabin. Tapi kalau ternyata Anda masuk surga, kelas Anda kelas ashabul yamin, Anda hanya bertemu dengan Allah sekali seminggu. Sekali seminggu. Nah, bertemu dengan Allah, ya. Melihat Allah langsung, iya. Bahkan bicara dengan Allah. Oh sorry, bukan Anda yang bicara, Allah yang negur Anda pertama. Ya Allah, oh enggak. Allah yang negur Anda pertama kali. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan ditegur oleh Allah tanpa ada penerjemah. Tanpa ada penerjemah. Nah, karena kita akan hidup abadi dan karena kita akan melihat Allah Azza wa Jalla, maka tubuh ini dikuatkan. Posturnya dibesarkan dan diberi kekuatan 100 kali lipat dari kekuatan yang sekarang. 100 kali lipat dari kekuatan yang sekarang. Jemaah sekalian yang saya hormati,
itu mengenai tinggi. Jamaluhum, bagaimana dengan keindahannya? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia masuk surga dengan tubuh seperti Adam, wajah seperti Yusuf, dan hati seperti hatinya Nabi Ayub alaihi salam. Jadi tingginya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, tapi hatinya seperti hati Nabi Ayub. Baik jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang penghuni surga, fi wujuhihim nadratan na'im, di wajah mereka terpancar keceriaan karena nikmat yang sangat sempurna. Kita sudah berlalu hadis yang berbunyi bahwa orang pertama kali masuk surga wajahnya bagaikan rembulan. Dan rombongan kedua masuk surga wajahnya bagaikan bintang. Kalau artis sekarang kita sebut bintang, bintang film, bintang-bintang. Ini menggambarkan bahwa orang-orang surga semuanya berwajah indah. Cuma Nabi kita tidak menggambarkan hidungnya, pipinya, rambutnya, tidak digambarkan. Nabi hanya mengatakan wajahnya bagaikan rembulan. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam hadis diriwayatkan dari Miqdad ibnu Ma'di Karib, kata Nabi sallam, ma min ahadin yamutu saqatan wala haraman wa innaman nasu fima baina dhalik ila bu'itha 30 sanatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di surga enggak ada anak-anak, enggak ada orang tua. Anak-anak yang justru mengalami keguguran di dunia dan orang-orang yang sudah sangat renta di dunia, semuanya di surga nanti diberikan usia 30 tahun. Anak-anak yang keguguran, iya, nanti mereka akan hidup. Bahkan Allah berikan mereka usia 30 tahun. Seorang kakek usia ratusan tahun masuk surga dan Allah berikan usia 30 tahun. Enggak ada orang usia 35 tahun di surga. Jadi kalau tubuhnya 60 hasta, usia orang di surga antara 30 sampai 33 tahun. Termasuk anak-anak yang keguguran, nanti akan diberikan usia 30 tahun oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi bersabda, faman kana min ahli jannati kana ala mashati Adam wa surati Yusuf wa qalbi Ayyub. Maka siapa yang nanti masuk surga, tubuhnya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf alaihi salam, dan hatinya seperti Ayyub. Tapi jamaah sekalian yang saya hormati, wajah yang indah ini akan diupdate per minggu. Jadi setiap hari Senin, setiap hari Jumat, wajah orang-orang surga semuanya akan diupdate oleh Allah menjadi lebih indah lagi. Jadi nggak ada orang di surga yang wajahnya itu terus. Kemarin begini, sekarang begini, besok begitu. Nggak ada. Semua wajah orang surga diperbaharui oleh Allah setiap 1 kali 1 pekan. Dalam hadis Anas bin Malik, Abu Sa'id dan lain-lain, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, apabila telah datang hari Jumat di surga, maka semua cahaya-cahaya di surga menjadi sangat indah. Jadi kalau hari biasa, sinar surga biasa, tapi kalau sudah hari Jumat, sinar surga ini beda dengan hari-hari biasanya. Indah sekali. Dan tiba-tiba kata Nabi SAW, muncullah orang-orang yang bajunya baju luar biasa. Bajunya baju keagungan, bajunya baju mewah dan lain-lain. Siapa mereka? Mereka, kata Nabi SAW, adalah tukang-tukang azan di hari Jumat.
Nomor dua, mereka adalah orang yang selalu di saf pertama hari Jumat. Jadi kalau nanti hari Jumat ada orang yang pakaiannya luar biasa, ini bajunya luar biasa betul. Wah, itu pasti satu dari rukun. Kalau bukan tukang azan, berarti ini orang-orang yang selalu saf pertama hari Jumat. Jamaah sekalian yang saya hormati, lalu kemudian semua ahli surga bersepakat, hayya 'ala ziarah. Mari kita mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua penghuni surga sepakat untuk berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkunjung kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat yang pas untuk pertemuan dengan semua penghuni surga, berkunjung, berbicara, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Selesai pertemuan dengan Allah, kunjungan dengan Allah, komunikasi, bicara, bincang-bincang dengan Allah, penghuni surga pun pergi pulang. Dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin dari utara. Ada utara di surga, ya ada utara. Kenapa angin utara bukan angin selatan? Ini yang faham orang Arab. Orang Indonesia tidak terlalu faham. Kalau Anda sedang berada di negeri padang pasir, kalau angin bertiup dari arah utara, itu berarti angin yang membawa hujan. Tapi kalau angin ini bertiupnya dari arah selatan, ini angin hanya membawa awan saja, nggak ada hujannya. Nah, jadi setelah selesai kunjungan kepada Allah, penghuni surga akan pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba angin utara bertiup, ternyata kemudian turunlah bukan hujan deras, tapi gerimis, dan gerimis ini ternyata adalah minyak, lebih harum dari minyak kasturi. Jadi bukan hujan yang bikin pilek. Mereka terbasahi dengan gerimis itu. Setelah mereka terbasahi dengan minyak kasturi, tiba-tiba wajah mereka semuanya telah berubah menjadi indah. Nah, jamaah sekalian, maka Allah Maha Indah. Penghuni surga saat melihat Allah pun mereka menjadi lebih indah. Minggu besok, hari Jumat besok bertemu dengan Allah, tambah indah lagi. Jumat berikutnya bertemu Allah, tambah indah lagi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah. Dan siapapun yang langsung melihat Allah, maka dia akan menjadi tambah indah. Maka setiap pekan indah wajah orang surga diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan wanita? Bagaimana dengan bidadari-bidadari? Sama. Semuanya sama. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah mengenai kekuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'tal mu'minu fil jannati quwwata mi'ah." Seorang mukmin di surga akan diberikan oleh Allah kekuatan 100 kali lipat dari kekuatan yang sekarang. Kekuatan yang sekarang lipat ganda menjadi 100 kali. Kekuatan apa ini? Kekuatan suami istri. Diberikan oleh Allah sebanyak 100. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang surga makan, mereka juga minum. Tapi mereka tidak makan karena lapar, mereka tidak minum karena haus. Makan minumnya orang-orang surga hanya untuk menikmati saja. Hanya untuk kenikmatan, hanya untuk kelezatan, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Tetapi yang menarik, karena makanan surga beda dengan makanan di sini. Makanan di sini ujung-ujungnya jadi najis. Tapi makanan-makanan di surga gak ada yang menjadi najis. Karena bukan dari sawah, bukan dari sayur dari Cianjur, bukan. Makanan-makanan surga langsung diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla.
Perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yabulun, orang-orang surga tidak ada yang kencing. Wala yataghawwatun, orang-orang surga tidak ada yang qada hajat besar. Wala yatfulun, orang-orang surga tidak ada yang meludah. Wala yatamakhatun, orang-orang surga tidak ada yang punya dahak. Amsyatuhumudz zahab, sisir mereka terbuat dari emas. Warashhuhumul misk, keringat mereka kesturi. Wa majamiruhumul uluwah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, ya Rasulullah, di surga orang makan, orang minum itu jadinya apa? Kata Nabi SAW, jusha'un warashhun karashhil misk. Semua makanan-makanan surga itu menjadi sendawa dan menjadi keringat. Kalau makanan di dunia ini, minuman dunia, Anda minum dunia, minum teh, minum apa gitu, itu ujung-ujungnya menjadi najis, menjadi kencing. Nah, makanan dunia, Anda makan steak, Anda makan apapun, itu ujung-ujungnya menjadi najis juga. Najis BAB namanya. Di surga, makanan-makanan surga nggak ada yang membuat kita qada hajat besar. Semua minuman-minuman surga tidak ada yang membuat kita qada hajat kecil. Terus makanan dan minuman surga berubah menjadi dua hal. Berubah menjadi sendawa, nomor dua berubah menjadi keringat. Dan keringatnya pun beraroma kesturi. Baik jemaah sekalian, Nabi bersabda, ahlul jannati jurdun murdun kuhlun la yafna syababuhum wa la tabla thiyabuhum. Kata Nabi, penghuni surga itu jurdun, tidak ada yang memiliki bulu. Gak ada yang punya bulu. Kalau di dunia ada kumisnya, ada jenggotnya, ada bulu dadanya, ada bulu di bagian-bagian lain, ada bulu kaki. Tapi di surga, tubuh semua orang surga, kata Nabi SAW, jurdun, tidak ada yang memiliki bulu. Jenggot, tidak ada yang pakai jenggot di sana. Jenggot itu menunjukkan usia. Nah, karena di sana semuanya muda, abadi, jadi tidak ada jenggot, nggak ada kumis, nggak ada bulu. Murdun, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jenggot dan kumisnya pun tidak ada. Di seluruh tubuhnya tidak ada bulu, bahkan kumis dan jenggotnya pun tidak ada. Mukahhalun, semua orang-orang surga memakai celak mata. La yafna syababuhum, usia muda mereka tidak hanyut dengan waktu. Tidak ada di surga orang nanya usia. Kamu kelahiran tahun berapa? Gak ada di sana. Di sini kita perlu tahu kelahiran orang supaya kita bisa memposisikan diri. Kalau Anda lebih tua berarti saya panggilnya kakak. Tapi kalau kamu lebih muda berarti saya panggilnya adik. Jadi di surga kamu kelahiran tahun berapa ya? Enggak ada pertanyaan seperti itu di surga. La yafna syababuhum wa la tubla thiyabuhum, dan tidak ada pakaian pun yang usang. Pakaian yang usang enggak ada. Semua pakaian orang surga adalah pakaian yang baru-baru. Nah, pakaian 2 hari enggak ada. Di surga pakaian semuanya baru. Insyaallah nanti akan kita bicarakan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penghuni surga adalah ghairu makhtunin. Tidak ada penghuni surga yang dikhitan. Sekarang orang-orang dikhitan agar taharahnya untuk sholat menjadi sempurna. Tapi di surga kan tidak ada lagi taharah, tidak ada lagi salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Nanti kalian akan menjumpai aku seperti kalian datang dari aku.
Kita datang dari Allah dalam keadaan tidak berkhitan, dan nanti akan jumpa dengan Allah dalam keadaan tidak dikhitan juga. Dalam hadis Nabi bersabda, innakum mulaqullaha hufatan uratan musyatan ghurlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kalian akan bertemu dengan Allah dalam keadaan hufatan uratan musyatan ghurlan, berjalan kaki tanpa sendal dan tidak ada yang khitan. Yang laki-laki, yang perempuan, gak ada yang khitan di surga. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya tubuh orang-orang surga itu tidak ada najisnya sama sekali. Tadi kita udah sampaikan, gak ada najisnya. Bahkan sekedar dahak, sekedar ludah sekalipun tidak ada. Masih mengenai tubuhnya orang surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalakum an tahyau fala tamutu abada. Di surga ini kalian hidup selama-lamanya, jadi nggak ada yang mati lagi. Wa innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Di surga ini kalian sehat selama-lamanya, nggak ada sakit lagi. Nggak ada sakit lagi. Di dunia aja kalau Anda usia 30 tahun nggak ada sakit. Sakit yang sakit buat Anda. Jadi di surga tidak ada orang yang sakit. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada. Di surga ini kalian akan muda, nggak ada yang tua. Usia kalian di sini 30, maksimal 33 tahun. Wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Di sini kalian akan senang dan tidak ada yang gelisah di sini. Jadi kalau sekarang Anda masih gelisah, wajar karena kita masih di negeri gelisah. Karena kita masih di negeri gelisah. Kapan gelisah ini selesainya? Nanti kalau udah sampai di surga udah nggak ada gelisah sama sekali. Nah, ini 4 hal ini: hidup tanpa mati, sehat tanpa sakit, muda tanpa tua, selalu gembira tanpa gelisah. Ini 4 hal ini nggak ada di sini, adanya di sana. Makanya mari kita berjuang agar perjalanan ini berakhirnya di surga insyaallah taala. Jemaah sekalian, kita lanjutkan masih tentang tubuh orang-orang surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yamassuhum qatarun, bahwa tidak ada wajah orang-orang surga itu yang berdebu. Di dunia ini kita kemana-mana harus bawa tisu, sewaktu-waktu ada debu. Tetapi di surga, jamaah sekalian, gak ada wajah yang berdebu. Bukan cuma tidak ada wajah yang berdebu, bahkan wajah yang tidak ceria pun tidak ada. Wajah yang nggak ceria gitu, yang ngelamun gitu, nggak ada sama sekali. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Pada hari itu semua wajah senang. Ibu, cakapnya Anda cakapnya Anda itu cuma cakap 50%. 50% lagi cakap Anda kalau Anda senang. Artinya kalau Anda cakap tapi Anda bawaannya gelisah, gelisah itu ngilangin kecakapan. Sekarang bayangkan di surga semua orang cakap dan semua orang senang. Wujuhun yauma idzin na'imah. Semua wajah di surga adalah wajah senang, wajah ceria, wajah gembira. Ibu, tidak ada yang paling diinginkan setan kecuali Anda gelisah. Setan itu musuh kita, bukan? Karena setan musuh bukan musuh 3 hari, tapi musuh selamanya. Maka percayalah ibu, tidak pernah setan menginginkan kebaikan untuk Anda walaupun sebesar debu, nggak pernah. Masalahnya
Setan ini nggak bisa menghalangi rezeki Anda karena rezeki Anda di tangan Allah. Setan ini pun nggak bisa menyegerakan kematian Anda karena ajal Anda di tangan Allah. Apa yang dilakukan setan untuk memusuhi Anda? Yang dilakukan setan memusuhi Anda terus menerus membuat Anda suudzon, terus menerus membuat Anda berpikir negatif. Ini anak aku sekolah, gimana kalau pulang-pulangnya kecelakaan? Ini saya tidur, gimana kalau pas tidur nanti datang maling? Jadi setan itu tidak bisa merusak Anda dengan menahan rezeki karena rezeki Anda di tangan Allah. Setan itu tidak memusuhi Anda dengan menyegerakan ajal dan kematian karena ajal kita Allah yang menentukan. Maka apa yang dilakukan setan? Terus menerus setan ini bikin kita gelisah, bikin kita sedih, bikin kita kacau. Maka jamaah sekalian, kalau Anda sudah merasa pikiran Anda terisi atau terpenuhi dengan kegelisahan, Anda jangan ragu lagi. Anda jangan ragu lagi, setan sedang ada proyek dalam pikiran Anda. Dia sedang ada proyek. Gimana kalau suamiku begini-begini? Ngapain berpikir begitu? Maka Allah Subhanahu wa taala selalu ingin kita gembira. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, yang paling diinginkan setan terhadap manusia adalah kegelisahan. Kalau Anda sudah gelisah, hati Anda akan lemah. Kalau hati Anda lemah, iman Anda pun akan kacau. Kalau iman Anda kacau, ya sudah, selesai sudah. Kekacauan iman itulah yang diinginkan oleh setan. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian, usahakan selalu bergembira. Bergembira, bergembira, bergembira. Kalau Anda tidak punya kegembiraan, di tangan Anda, di dompet Anda nggak ada kegembiraan itu, maka bergembiralah dengan Allah. Berapa dompetmu? Goceng. Tidak bisa gembira Anda dengan goceng. Semangkok bakso pun tak bisa. Ya kalau dompet ini nggak ngasih Anda gembira, gembiralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Gembiralah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Li sa'yiha radiyah. Karena hati orang-orang yang berada di surga semuanya penuh dengan ridha. Hati semua orang di surga ridha, li sa'yiha radiyah. Apa maksudnya? Jamaah sekalian, tidak ada orang surga yang menginginkan milik orang lain. Ibu, insya Allah 100% Anda akan ketemu dengan Khadijah radhiyallahu anha. Insya Allah ya. Kalau Anda masuk ke sana, insya Allah pasti ketemu. Itu masuknya yang nggak pasti. Kalau udah masuk, pertemunya udah pasti. Masalahnya kalau pasti masuknya dari sekarang, pasti saya nggak bisa bayangin betapa sombongnya kita. Makanya biarkan masuk surga atau tidaknya kita dirahasiakan Allah agar kita nggak jumawa, agar kita nggak ujub. Oh, jangankan ada kepastian cuma sholat tahajud 2 rakaat aja udah sombong. Itu surga milik gue. Padahal sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, itu pun nguapnya banyak. Nguapnya banyak sekali nguapnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, peluang surga kita tidak dipastikan oleh Allah. Itu syukur kita. Kalau peluang surga kita dipastikan oleh Allah Azza wa Jal, kesungguhan beramal kita nggak akan ada. Persaingan kita dalam amal soleh akan hilang. Yang terjadi kemudian adalah kesombongan. Itulah hikmah kenapa Allah nggak berikan kepastian peluang itu. Semisal nanti Anda bertemu dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, atau Anda bertemu dengan Asia bintu Muzahim, istrinya siapa tuh? Istrinya Fir'aun. Tentu mereka ini akan menempati posisi
Lebih tinggi dengan posisi kita, bukan? Kan nggak mungkin kita satu kelas dengan mereka. Pertanyaannya Ibu, ada nggak di surga orang yang ingin kelas orang lain? Coba kalau saya seperti Abu Bakar. Coba kalau saya seperti Khadijah. Enak banget ya kalau saya seperti Fatimah. Ada nggak orang yang berpikir begitu? Nggak ada. Kenapa Allah berfirman, li sa'yiha radiyah? Semua orang surga itu ridho dengan dirinya sendiri. Semua orang surga itu puas dengan bagiannya sendiri. Sehingga tidak ada orang di surga yang menginginkan bagian orang lain. Kita sih berharap di dunia ini juga begitu. Li sa'yiha radiyah itu di surga. Kalau bisa di dunia ini juga li sa'yiha radiyah. Lihat mobil orang lain, enggak, saya puas dengan mobilku aja. Lihat rumah orang lain, renovasi jelang Ramadan, kita tidak ada modal, enggak, saya puas dengan rumah saya aja. Ternyata jemaah sekalian, hati yang puas dengan apa adanya anugerah Allah, ini hatinya penghuni surga. Nah, kalau di dunia ini yang ada adalah kecewa, tidak puas, itu terlalu buruk. Li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, mereka akan berada di surga yang sangat tinggi. Anda bisa lihat dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan dua, ihsan dalam ibadah, ihsan dalam bergaul dengan suami, bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan semua orang. Ihsan dengan Allah Bapak Ibu dua. Pertama, an ta'budallaha ka'annaka tara'a fa in lam takun tara'a fa innahu yaraka. Bahwa ketika Anda ibadah, Anda seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, Anda ibadah kepada Allah dengan kesadaran penuh, Allah lagi dengarin saya, Allah lagi liatin saya. Ini Anda sedang zikir, Anda ngerasa nggak Allah dengarin? Anda sedang doa, Anda ngerasa nggak Allah dengarin? Kalau Anda udah ngerasa pendengarannya Allah untuk ucapan Anda ngerasain pandangan Allah untuk gerak-gerik Anda ngerasain ilmunya Allah untuk pikiran Anda, ini yang dinamakan ihsan. Nah, adapun ihsan kepada manusia ada dua juga. Apa ihsan kepada manusia? Berikan mereka kebaikan dan jangan mereka diberikan keburukan. Berbuat baik kepada mereka dan jangan berbuat buruk. Anda berbuat baik tapi berbuat buruk juga, kebaikan Anda bakal hilang. Makanya Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Sedekah kalian itu kebaikan, tapi kalau ngungkit-ngungkit, sedekah yang tadinya membahagiakan sekarang menjadi gelisah. Maka ihsan kepada orang lain sungguh-sungguh memberikan mereka kebaikan. Kalau tidak bisa memberikan mereka kebaikan, maka jangan menyakiti. Baik, ini ihsan. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalian orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik, al-husna, kalian akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan kalian akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kalian di surga? La yarhaqu wujuhahum qatar, wajah mereka tidak tersentuh debu.
wala dhillah, wajah mereka sedetik pun tidak pernah murung. Ini wajah, satu debu pun gak ada di wajahnya orang surga. Nomor dua, pernahkah wajah orang surga satu detik saja murung? Tidak. Allah berfirman pada ayat 26 surat Yunus, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Wajah mereka tidak tersentuh debu dan wajah mereka pun tidak pernah murung. Jemaah sekalian yang saya hormati, itu tadi mengenai tubuh dan fisiknya orang-orang surga. Sekarang kita melanjutkan pembahasan tentang pakaiannya orang-orang surga. Manusia berbangkit dari kubur dalam keadaan tidak berbusana. Semua keluar dari kubur dalam keadaan tidak berbusana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunu Ibrahim awwalu ma yuksa. Yang pertama kali nanti diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua manusia, nabi-nabi, ulama-ulama, apalagi kita, keluar dari kubur dalam keadaan gak ada busana. Termasuk Nabi, iya termasuk nabi-nabi. Cuma yang pertama kali diberikan baju dan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa alasannya? Alasannya tidak ada nabi yang pernah ditelanjangi umat selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi nggak suka dengan Nabi Zakaria, tapi tidak pala ditelanjangi. Abu Jahal nggak suka dengan Nabi kita, tapi tidak pernah ditelanjangi. Satu-satunya Nabi yang pernah ditelanjangi oleh umatnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim ditelanjangi saat dibuang ke dalam api. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Adil. Maka Nabi Ibrahim inilah orang pertama oleh Allah kasih baju. Ibrahim, ini baju, pakailah. Setelah itu barulah nabi-nabi memakai baju, barulah kemudian para aulia, baru kemudian orang-orang yang baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, rata-rata Al-Quran menyebutkan pakaian orang surga, menyebutkan as-sundus wal istabrak. Anda lihat misalnya Al-Kahfi ayat 30-31, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Enggak ada kebaikan yang balasannya terabaikan. Kebaikan sekecil apapun akan bayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak ada yang dibayar sesuai kebaikannya, tapi dibayar minimal 10 kali lipat dari kebaikannya. Pada ayat 31 Allah berfirman, ulaika lahum jannatu adni tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan memasuki surga Aden. Mereka akan masuki surga Aden. Kita udah sampaikan, Anda jangan berpikir lahan Anda di surga 2 hektar. Itu bukan surga. Kita udah sampaikan, orang terakhir masuk surga, ini orang terakhir, insya Allah itu bukan Anda. Orang terakhir masuk surga, kata Nabi SAW, diberikan lahan oleh Allah 10 kali lipat dari dunia yang sekarang. Anda lihat dunia yang sekarang, 10 kali lipatnya dunia yang sekarang, itu lahan untuk orang yang terakhir masuk surga. Bayangkan kalau itu surganya orang yang bukan terakhir masuk surga. Berapa luas lahan mereka itu. Jadi orang-orang beramal saleh Allah berikan mereka surga Aden.
tajri min tahtihimul anhar, mengalir sungai-sungai di surga mereka itu. Mengalir al-anhar, mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai, iya itu kan plural, iya memang plural karena sungainya bukan satu macam. Berapa macam sungai di surga? Ibu, sungai di surga ada 4 macam. Anda lihat pada ayat 15 dalam surat Muhammad. Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Surga yang dijanjikan kepada orang bertakwa. Seperti apa? Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Sungai pertama adalah sungai air tawar. Sungai pertama sungai air tawar. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang kedua adalah sungai susu yang warna putihnya enggak pernah berubah. Oh, banjir nanti jadi kuning. Tidak. Sungai yang kedua adalah sungai susu. Sungai yang ketiga, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai yang ketiga adalah sungai dari anggur. Anggur dunia bikin mabuk. Anggur sana tidak bikin mabuk. Sungai yang keempat Allah berfirman, wa anharum min asalim musaffa. Ada sungai dari madu. Sini sekalinya beli madu cuma sebotol kita. Di sana madu itu malah jadi sungai. Jadi sungai. Ini 4 sungai, maka Allah mengatakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di surga mereka sungai-sungai. Sungai-sungai berapa macam? 4 macam sungainya. Tetapi jamaah sekalian yang saya hormati, sungai surga. Sungai surga tidak punya parit seperti sungai di dunia. Sungai di dunia kan ada paritnya. Anda pergi ke pinggir kemudian turun baru nyemplung bisa mandi. Di surga sungai nggak ada paritnya, Ibu. Terus bagaimana? Surga itu datar saja. Anda datang, oh itu sungai, datar. Banjir nggak ada banjirnya juga. Yang banjir Sumatera itu kemarin. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, selanjutnya Allah berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Orang-orang surga diberikan perhiasan berupa gelang dari emas. Mereka diberikan gelang dari emas. Kenapa diberikan gelang dari emas? Gini, di dunia ini kalau Anda sedang kerja di dapur, kalau Anda sedang repot, yang pertama kali Anda lepaskan gelang. Mau marut kelapa pakai gelang kan gak enak. Mau nyuci piring pakai gelang kan gak bagus. Ketika Anda sedang sibuk, ketika Anda sedang bekerja, apalagi butuh tenaga, yang pertama kali Anda lepaskan gelang. Maka orang-orang surga mereka memiliki gelang karena di sana tidak ada orang yang bekerja, maka mereka memiliki gelang. Gelang di surga adalah gelang min zahabin, dari emas, tapi ini namanya saja emas. Anda jangan bayangin emas surga sama dengan emas antam. Itu beda itu. Emas surga ya emas surga. Baik, mereka memiliki perhiasan emas. Selanjutnya, wa yalbasuna thiyaban khudura, mereka memiliki baju yang berwarna hijau. Berwarna hijau. Apa warna hijau saja? Oh tidak. Warna-warni. Baik, warnanya oke. Bahannya apa? Min sundusi wa istabraq. Bahannya adalah sundus,
Bahan yang kedua adalah istabrak. Apa itu sundus? Sundus itu sutra yang sangat tipis. Istabrak, apa itu istabrak? Itu sutra tetapi relatif tebal. Relatif tebal. Jadi dua lapis. Pakaiannya orang surga ada dalaman, ada luaran. Pakaian dalamnya adalah sundus, yaitu sutra yang sangat halus dan tipis. Kemudian pakaian luarnya apa? Pakaian luarnya adalah istabrak. Istabrak ini adalah sutra tetapi relatif lebih tebal. Semua orang surga punya sutra enggak? Ada orang yang enggak boleh pakai sutra di surga. Siapa dia? Laki-laki yang di dunia sudah biasa pakai sutra. Kalau perempuan pakai sutra di dunia ini boleh kan? Tapi kalau kami laki-laki enggak boleh. Kecuali dalam dua kondisi. Kondisi pertama sedang sakit kulit. Kalau sedang sakit kulit, pakailah baju sutra yang murni sutranya karena liur ulat sutra itu menyembuhkan penyakit kulit. Apa penyakitnya? Penyakit kulitnya sudah, nanti beli sutra. Sutra yang murni tapi. Jemaah sekalian yang saya hormati, kondisi kedua laki-laki boleh pakai boleh sutra adalah sutranya bercampur. Campurannya pun harus lebih banyak. Sutranya misalnya 30%, katunnya misalnya sisanya. Kalau campuran sutranya hanya sedikit, silahkan untuk laki-laki. Tapi kalau sutranya murni atau sutranya mayoritas, sutranya dominan, ini laki-laki seperti ini walaupun diampuni oleh Allah. Karena kalau tidak diampuni tidak masuk surga. Namun di surga tetap tidak bisa memakai pakaian, tidak bisa memakai pakaian sutra. Jemaah sekalian yang saya hormati, kemudian ada ayat lain, ayat 33 surat Fatir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a. Di surga para penghuninya akan diberikan perhiasan gelang dan perhiasan permata. Jadi ada perhiasannya emas, ada perhiasannya dari permata. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya orang-orang surga oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi juga mahkota. Kalau di dunia ini bukan mahkota, pet namanya. Mau ke pasar pakai pet gitu kan. Di surga diberikan satu mahkota. Orang-orang surga diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, tetapi ada beberapa orang yang mahkotanya beda. Ada beberapa orang yang mahkotanya berbeda. Ya, mahkotanya namanya mahkota karamah. Siapa mereka? Pertama, orang-orang yang nanti memiliki mahkota luar biasa. Pertama adalah orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Nomor dua, jemaah sekalian, mereka punya mahkota beda sendiri adalah orang-orang yang hafal Quran. Saya udah nggak bisa. Jangan suudzon dulu. Mulai sekarang mulai saja menghafal Quran. Selesai nggak selesai urusan nanti. Nomor tiga, yang nanti memiliki mahkota istimewa adalah orang-orang tua yang memotivasi anaknya hafal Quran. Jadi kalau Anda nggak punya mahkota karena hafal Quran, ya sudah. Anak-anak, cucu-cucu, ini semuanya dimotivasi harus hafal Quran.
Nah, kemudian di antara orang yang nanti memiliki mahkota istimewa, mahkota karomah namanya siapa? Jawabannya orang yang memberikan takziah kepada orang yang mengalami musibah kematian. Hadis diriwayatkan dari Amr bin Hazm, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibah." Tidaklah seorang mukmin memberikan takziah kepada mukmin lain yang mengalami ujian. Ujian kematian, oh tidak mesti. Ujian apapun yang dialami orang lain dan Anda tidak memilih diam, tapi Anda mencoba memberikan takziah. Takziah apa arti takziah, Ibu? Takziah itu artinya menghibur. Takziah itu artinya menghibur. Jadi kalau cuma ngomong turut berduka cita, ya itu tidak menghibur. Menghibur itu misalnya Anda katakan, oh beliau ini dulu kita sering sholat bareng. Oh beliau ini dulu kamu tahu atau tidak, tapi saya lihat berkali-kali sedekah. Nah, itu. Siapapun yang memberikan takziah kepada seorang mukmin, illa kasahullahu subhanahu wa ta'ala min hulalil karamati yaumal qiyamah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya mahkota yang bernama mahkota karamah pada hari kiamat. Jemaah sekalian yang saya hormati, mandil artinya sapu tangan. Ternyata orang surga juga memiliki sapu tangan. Dalam hadis Bara bin Azib, ada seseorang menghadiahi Nabi kita sapu tangan. Sekarang orang masih ada sapu tangan, Kak? Ada. Saya kira udah ganti tisu. Ada seseorang memberikan Nabi kita sapu tangan yang terbuat dari sutra. Waktu itu laki-laki masih boleh sutra, belum dilarang. Karena orang-orang Arab tidak biasa lihat pakaian sapu tangan, akhirnya sahabat-sahabat minta, ya Rasulullah tolong dong saya mau lihat. Yang lain bilang tolong dong saya mau lihat. Sahabat melihat, ya, aneh sekali, lucu sekali. Tidak biasa orang Arab punya sapu tangan. Maka Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lamandilu sa'ad fil jannati khairum minha." Kata Nabi SAW bahwa di dalam surga orang akan memiliki mandil, memiliki sapu tangan dengan sapu tangan yang sangat bernilai mahal. Jemaah sekalian, berapakah pakaian orang surga? Banyak atau tidak? Berikut ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, "Innar rajula fil jannati la yattaki'u 70 sanatan qabla an yatahawwal." Kata Nabi, nanti akan ada seorang laki-laki duduk di surga bersandar. Summa ta'tihil mar'ah, kemudian didatangi oleh istrinya. Fataqrubu minhu, lalu istri mendekatinya. Fayanduru fi khaddiha asfa minal mir'ah. Maka dia melihat wajah istrinya ternyata jauh lebih bersih daripada cermin. Fatusallim alaihi, istrinya datang mengucapkan salam dan dia pun menjawab salam. Fayas'al, lalu dia bertanya, "Man anta?" Kamu ini siapa? Lalu dia mengatakan, "Ana minal masjid." Saya adalah masjid, artinya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, "Wa innahu yakunu 'alaiha 70 thawban." Istri yang mendatangi suaminya memakai baju terdiri dari 70 lapis. Kalau sekarang kita paling pakai 2 lapis. Tetapi Anda wanita-wanita surga itu memakai baju tidak tanggung-tanggung 70 lapis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanfudhu basarahu hatta yara mukha saqaiha wara'a dzalika." Maka si laki-laki tadi melihat ke arah betis istrinya, maka dia melihat betis seolah-olah melihat
seolah-olah melihat sumsum di balik tulang betis itu. Betisnya, oke, kan ada tulang betis. Di tulang betis itu ada sumsum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita surga betisnya halus, betisnya lembut, sampai seolah-olah terlihat tulangnya dan tulang sumsumnya. Saking apa itu? Saking beningnya. Jadi bening ya. Anda bening. Di sana saja kita jadi bening. Kalau di sini paling yang bisa dibeningkan wajah. Wajah bisa dibeningkan, begitu lihat tengkuk masih belum bening. Kata Nabi SAW, wa inna alaiha tijan, dan wanita-wanita ini pun menggunakan mahkota, bukan laki-laki saja. Wa inna adana lu'lu'atin alaiha la tudhi'u bainal masyriq wal maghrib. Seandainya mahkotanya wanita surga ini turun di dunia, itu sudah cukup menerangi dari timur sampai ke barat. Tidak perlu lagi matahari. Jemaah sekalian yang saya hormati, itu pakaian orang surga. Dari manakah pakaian itu berasal? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa inna fil jannati la syajaratan, sesungguhnya di dalam surga ada satu pohon. Pohon tersebut butuh waktu 100 tahun untuk bisa dikelilingi. Untuk bisa dikelilingi. Jadi kalau Anda tawaf satu putaran ya cuma 10 menit kalau tidak macet. Ini di dalam surga nanti akan ada pohon untuk mengelilinginya 100 tahun. 100 tahun dunia tentu. Sebab kalau Nabi ngomong 100 tahun, ya 100 tahun yang difahami saat beliau bicara. 1 abad untuk bisa mengelilingi pohon itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dari kulit pohon inilah keluar pakaian-pakaiannya orang surga. Nah, kalau sekarang pakaian Anda dari buah pohon, namanya kapas, ya kan? Nah, kalau di surga tidak, pakaian orang-orang surga kata Nabi Sallam, apakah itu sutra yang tipis, sutra yang tebal, itu semuanya keluar dari kulit pohon tadi. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah mengenai makanan orang-orang surga. Ini di tangan saya ini ada buku. Ini buku terbaik juga bicara tentang surga. Jadi ada seorang laki-laki mengalami kanker yang sangat ganas. Sewaktu beliau sakit dikunjungi oleh penulis buku ini, namanya Syekh Muhammad Asy-Syahrani. Lalu laki-laki yang terkena kanker ganas ini mengatakan, Syekh, menurut dokter usia saya udah nggak lama. Nah, saya kok yakin sekali akan masuk surga. Karena saya nggak ragu Allah itu maha baik. Syekh, tolonglah ceritakan saya model apa surga itu nanti kalau saya masuk. Nah, Syekh itu mengatakan, kalau gitu selalu datang sholat Jumat. Saya akan bahas surga di setiap khutbah Jumat selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, karena khutbah ini tentang surga, maka masjid penuh sekali dengan jamaah Jumat pertama, kedua, makin ramai, makin ramai, makin ramai, sampai selesai khutbah dalam beberapa Jumat tentang surga. Akhirnya muncul permintaan agar buku ditulis, kemudian ditulis. Selesai penulisan buku ini, bapak-bapak yang tadi kena kanker pun meninggal dunia. Baik jamaah sekalian, saya akan ngajak ibu ngebut mengenai makanan orang-orang di surga. Apa makanan pertama orang sampai di surga? Ternyata ibu, orang surga itu ada makanan pembuka juga. Ada makanan pembuka dan ada makanan inti.
Saya nggak baca hadisnya lagi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang wanita Yahudi. Beliau mengatakan, Abul Qasim, apa makanan pertamanya orang surga? Makanan pembukanya orang pertama kali masuk surga. Jadi Anda besok begitu masuk surga, sebelum Anda masuk ke lokasi Anda, ke lahan Anda, terlebih dahulu Anda diajak pesta dulu. Pesta sambutan kepada penghuni surga. Ini party yang mengadakan ya, panitianya siapa? Nggak ada panitianya, semuanya udah jadi. Lantas apa makanan pembukanya kata Yahudi tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan pembukanya ziyadatu kabidin nun. Apa itu? Hati ikan. Jadi kalau bahasa kitanya makanan-makanan laut itu apa namanya? Ternyata makanan pembukanya seafood. Tapi bukan seafood yang ada di sana. Pertama kali makanan pembuka di surga, Anda disuguhi makanan dari hati ikan laut. Tapi jangan bayangin ikan laut Indonesia ya, ikan laut dunia, bukan. Setelah itu yunharu lahum saurul jannah. Barulah kemudian disembelih untuk mereka daging sapi surga. Ini makanan inti. Daging sapi. Tetapi apa nasinya? Nasi merah kah? Nasi kebuli kah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khubzah. Makanannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah roti. Roti apa? Nabi bersabda, takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidah yatakaffa'ul jabbar biyadihi khubzatan fis safar nuzulan li ahlil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengubah dunia menjadi roti. Ini dunia ini diubah oleh Allah menjadi roti, kemudian Allah membalik-baliknya dengan tangannya. Kalau bolak-balik dengan tangannya, setelah itu Allah berikan kepada penghuni surga. Inilah makanan Anda. Pakai roti, rotinya adalah dunia yang dibolak-balik oleh Allah. Jadi intinya Allah masak sih nggak begitu ya. Allah bolak-balik dengan tangannya sendiri. Jadilah roti tadi, lauknya tadi adalah daging sapi. Ulama kita mengatakan kenapa ini makanan suguhan pertama kepada penghuni surga? Pertama, mereka memakan hati ikan laut. Kemudian mereka memakan daging sapi. Mereka memakan laut, dalam hal ini ikan, memakan kehidupan darat, dalam hal ini adalah sapi. Maksudnya apa? Ini isyarat bahwa kehidupan laut udah nggak ada, kehidupan darat nggak ada. Yang ada adalah keabadian. Ini isyarat untuk keabadian. Maka dunia pun dihancurkan oleh Allah, menandakan nggak ada dunia lagi. Dunia sudah dihancurkan. Bahkan Allah membolak-baliknya dengan tangannya sampai menjadi roti, lalu kemudian disuguhkan kepada ahlul jannah. Setelah mereka selesai makanan pembuka, makanan inti, lantas apa minumannya? Minumannya jamaah sekalian adalah salsabil. Minumannya adalah air yang bernama salsabil. Di dalam surga ada beberapa minuman. Ya, ada minuman pertama kafur. Mizajuha kafur. Apa itu minuman kafur? Kafur bukan kafur barus. Kafur barus seram itu. Kalau orang-orang surga ingin minuman yang dingin, biasanya mereka minum mata air kafur. Tadi kita udah bicara sungai, ada 4 sungai. Tapi di samping 4 sungai ada beberapa mata air. Mata air ini tentu bukan sungai. Kalau di Indonesia, di negara kita, mata air itu berarti sumur. Nah di surga ada mata air juga. Mata air yang pertama adalah kafur. Airnya dingin luar biasa. Mata air yang kedua adalah mata air salsabil. Mata air
kedua adalah mata air salsabil. Lalu kemudian ada juga mata air berikutnya jamaah sekalian, ya, mata air berikutnya kafur, kemudian salsabil, kemudian mata air berikutnya adalah mata air sihan dan jihan namanya. Jadi ada beberapa mata air di dalam surga itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, tapi untuk hidangan pertama ini makan daging sapi campur roti, tapi roti langsung Allah yang bikin. Minumannya saat itu adalah minum air salsabil. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, qadarullah sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini semakin membuat kita rindu dengan surga. Kalau rindu dengan surga, insya Allah serakah dunia juga berkurang. Kalau tidak rindu surga, makanya serakah dunianya makin menjadi-jadi. Ya, demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.